Terima kasih Bapak Desa untuk kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Mama, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Dalam kesempatan ini kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita satu hati menaikkan syukur. Satu hati menaikkan harapan. Lewat kita beribadah bersama saat ini. Dan memulai ibadah ini, saya ajak kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan satu kali. Bersyukur kepada Tuhan dalam Bason Kaka. Pamalangu ya himori, witi namunada. Pamalangu ya himori. Pamalangu ya himori, pamalangu ya himori, witi namunada, pamalangu ya himori. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup ini, Allah Tritunggal, Allah Bapa pemilik penyelenggara hidup ini, Yesus Kristus sebagai penyelamat hidup kami dalam Roh Kudus yang terus memimpin hidup kami di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam kesempatan yang Tuhan berikan saat ini kami bersaudara-bersaudara ada di sini. Kami satu hati mau beribadah kepada Tuhan. Kami satu hati memuji Tuhan. Kami satu hati mau mendengar suara Tuhan. Di dalam ungkapan syukur dan juga dalam pergumulan dalam harapan kami. Saat ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami di dalam mendalami firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa dengan karya Roh Kudus kami dimampukan untuk memahaminya. Dan dengannya kami juga memohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah kepada kami. Kami sungguh membuka hati kami untuk firman Tuhan tertabur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau menyampaikan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya tentang keberadaan orang Israel sesungguhnya. Ini gambaran tentang bagaimana kalau seseorang itu sejak dari dalam rahim sampai masa tua. Jadi kalau direnungkan secara mendalam, saat dari dalam rahim, kita kan tidak bisa mengetahui dengan pasti bagaimana seorang anak ini dia bertumbuh di dalam rahim. Kita hanya makan, minum ya sebagai seorang ibu. Dan kalau ibu kurang enak badan, konsumsi obat, dan obat juga yang bagaimana supaya tidak mengganggu anak dalam rahim. Karena itu dipercaya bahwa pembentukan seorang anak dari dalam rahim itu benar-benar adalah anugerah Tuhan. Dan sampai seseorang anak itu bisa lahir, bertumbuh,
Kita percaya meskipun secara kelihatan, secara nyata kita orang tua yang berupaya untuk bagaimana sampai anak itu bisa bertumbuh dengan baik. Sampai menjadi dewasa, menjadi orang tua, dan bagaimana selanjutnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan seterusnya seperti itu. Itu diyakini bahwa di balik apa yang kelihatan, yang tidak kelihatan yaitu Tuhan yang kita percaya terus menuntun. Bahkan kalau secara kelihatan saja, maka tetap kita akui bahwa Tuhan tidak melepaskan kita. Karena apa? Segala sesuatu dalam hidup ini, untuk bagaimana kita hidup dan kita bertumbuh, datangnya dari Tuhan. Akal budi, hikmat, kemampuan, semua itu datang dari Tuhan. Kita mau makan, itu semua sudah ada. Kita hanya usaha supaya bagaimana dia bertumbuh, dia menghasilkan. Tapi semua kan Tuhan sudah sediakan bagi kita manusia. Nah, ini gambaran. Tetapi yang dimaksudkan terlebih dari itu dalam bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana tuntunan Tuhan untuk satu bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel lewat firman Tuhan ini mereka ingat. Mereka menjadi satu bangsa, ibarat itu seorang anak yang dari dalam rahim itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan untuk mereka kemudian ada. Jadi bangsa Israel ada ini karena Tuhan. Mereka menjadi sebuah bangsa. Dan bagaimana mereka terus bertahan sebagai sebuah bangsa sampai umur lanjut, ibarat sampai orang tua, itu karena pimpinan Tuhan. Mengingatkan mereka bagaimana 40 tahun perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Kanaan, bagaimana Tuhan membimbing mereka dengan kesabaran, dengan kesetiaan, dengan berbagai mujizat, bentuk anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Jadi lewat firman Tuhan ini mau disampaikan kepada bangsa Israel bahwa dari dalam rahim sampai sekarang kamu sudah tua, siapakah yang menopang kamu? Ya. Tidak lain. Contoh kita orang tua. Saat anak itu masih kecil sampai bagaimana anak tua, itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Tuhan membimbing bangsa Israel terus menerus. Bahkan di kalimat ini menariknya, sampai masa tuamu, ya ini untuk bangsa ya, sampai pada kamu usia, sampai sekarang kamu hitung bangsa Israel, sejak kamu menjadi sebuah bangsa, sampai sekarang kamu ada di Kanaan, itu berapa sudah usia kamu yang aku berikan sebagai sebuah bangsa. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini kekasih-kekasih Tuhan. Ada 4 kata yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Menggambarkan kalau seseorang sudah tua sekali, ya, atau sudah tua, tapi sakit berat, maka anak-anak pasti kalau mau pergi belakang atau bagaimana, itu kan gendong sudah orang tua. Ya. Itu artinya karena dalam keadaan yang sudah lemas. Gambarannya bahwa dalam keadaan bangsa Israel ini mendapatkan tantangan-tantangan mereka, mereka ingat bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan gendong mereka ibarat orang tua yang Tuhan gendong di masa tua. Itu yang pertama, membuktikan bahwa Tuhan sudah berjanji dan Tuhan mau melakukan itu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Kata menanggung kamu terus ini janji Tuhan yang tidak berubah. Bahwa Tuhan akan terus melakukannya dan dia tidak akan mungkin ingkar janjinya. Ini sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa apa yang Tuhan katakan itu Tuhan tidak akan mengingkari. Jadi yang pertama menggendong, yang kedua menanggung terus. Yang ketiga, aku mau memikul kamu. Oh, kalau sudah kata pikul ini, berarti itu yang sama sekali sudah tidak berdaya. Boleh dikatakan kata pikul ini artinya orang yang ya sudah selesai begitu hidupnya. Sudah tidak ada napas lagi. Karena kata pikul ini berarti macam orang yang mau dibawa ke kubur. Ya kan? Baru dipikul. Sudah selesai. Tapi meskipun itu ada yang keempat yang memberi jaminan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini keempat. Kepastian bahwa Tuhan menyelamatkan.
Nah, dalam keempat hal ini yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, mari coba kita tarik dalam hidup kita. Kita ambil hal kecil. Kalau tadi ini bangsa Israel, maka kita berbicara sekarang kita punya keluarga. Renungkanlah dalam perjalanan keluarga, ya. Sejak kita mengerti, ya, baik ampuga, bapa, kita yang sudah mengerti, coba kita ingat ke belakang. Bagaimana Tuhan menuntun kita. Tuhan yang kita percaya, bagaimana dia menggendong kita, bagaimana dia menuntun kita terus, bagaimana dia memikul kita, dan bagaimana dia menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Nah, termasuk saat ini. Ampuga yang sakit, kalau kita tarik kembali ke belakang, Bapak Desa yang sakit, dalam satu keluarga. Tapi Tuhan terus ada bersama kita. Apa buktinya? Ya. Selain yang pasti kita yakin bahwa secara tidak kelihatan Tuhan melakukan itu. Kita dapat lihat buktinya. Tuhan pakai orang-orang yang tidak kita sangka kan. Untuk bagaimana menolong kita. Kita tidak sangka ini orang ini, kita tidak pernah berpikir bahwa dia nanti akan jadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai kepada siapa yang tolong ampuga yang ada sekarang. Bapak ini kan. Contoh. Itu cara Tuhan yang kelihatan. Tuhan mau memakai orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang bahkan kadang kita tidak duga, seperti Bapak Desa dulu. Bapak Desa tidak pernah duga ada tim doa yang mungkin tidak pernah disangka bahwa ini nanti yang akan ada dalam hidup kita. Tapi itu cara Tuhan untuk terus-menerus menopang kita. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan, dari ini juga ya Tuhan tentu ya punya banyak cara untuk mengingatkan kita. Mungkin tadi seperti diungkapkan bahwa ada satu yang kita sempat pernah buka bicara tapi masih tertunda terus begitu. Ya. Itu memang hal yang di luar yang kita sulit buktikan ya. Sulit kita buktikan. Tapi ya sebagai orang berbudaya, ya itu menjadi satu hal yang tidak bisa juga kita anggap sepele. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita jadikan terus sebagai beban yang kita simpan dalam hati. Kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji akan terus ada bersama kita, dia pun akan memberikan waktu yang tepat ya, untuk bagaimana kita melakukan apa yang menjadi harapan bersama sebagai keluarga. Ya, tapi dalam bagian firman Tuhan ini, pertama yang mau disampaikan bahwa apa yang telah kita lewati, perjalanan hidup kita, biarlah itu semakin menguatkan kita. Karena di saat kita renungkan itu, sebenarnya kekuatan iman kita semakin bertumbuh. Ya. Seseorang tidak akan meningkat tarafnya. Seperti anak SD kelas 5, dia tidak bisa naik kelas 6 kalau dia tidak melewati ujian. Harus ada ulangan atau ada ujian untuk dia naik kelas. Hidup kita pandang hal positif saja. Jadi dalam sakit, penyakit, pergumulan apapun, sebenarnya itu ujian untuk bagaimana kita semakin meningkat ya, dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita sudah ada pada tingkatan itu, maka iman percaya kita juga semakin meningkat. Karena kita melihat bahwa bagaimana cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Dan di saat itu kita selalu menaikkan syukur ke hadapan hadirat Tuhan. Dan hal yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, untuk menuntun bangsa Israel, ya, Tuhan selalu memilih anak-anaknya seperti Musa, seperti Yosua, untuk membimbing bangsa Israel masuk ya, ke dalam tanah Kanaan. Nah, Tuhan memberi kemampuan kepada kita masing-masing ya, seperti Bapak Desa yang Tuhan panggil untuk memimpin jemaat Hupumada ini, masyarakat yang ada di Hupumada ini, untuk bagaimana berjalan ya, menuju kepada Kanaan atau menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Karena pemerintah itu datangnya dari Tuhan, dan di dalam pemerintah itu ada kuasa yang Tuhan berikan untuk bagaimana pemerintah menjalankan kuasa Tuhan itu. Karena itu maka setiap warga masyarakat termasuk di dalam warga jemaat harus taat terhadap pemerintah, karena itu adalah tangan Allah. Nah, begitupun dalam keluarga
Ya ada Ampuga, ada Bapak, ada Mary, ya yang terus ada bersama-sama dengan kita untuk mengingatkan, oh yang ini, yang ini, yang ini. Jadi peran-peran itu penting di dalam kehidupan bersama. Termasuk di dalam apa-apa yang kita hadapi, ya tentu Tuhan juga menempatkan orang-orang yang memimpin kita dalam artian sakit untuk supaya bagaimana kita menuju pada kesembuhan. Tuhan juga memakai orang-orang yang Tuhan berikan kelebihan kepada mereka, talenta untuk ada dalam hidup kita. Karena itu biarlah ini menjadi sebuah penyegaran tersendiri bagi kita. Ya, bahwa kalau kita mengundang Tuhan saat ini benarlah karena kita tahu apa yang telah kita lewati itu tidak terlepas dari anugerah tuntunan Tuhan. Dan apa yang kita mau lakukan hari ini dan ke depannya itu kita kembalikan semua ke hadapan hadirat Tuhan. Karena pertama Tuhan yang memiliki waktu, Tuhan yang memiliki hidup ini, Tuhan yang memiliki beberapa talenta yang dianugerahkan kepada kita, kuasa yang diberikan kepada kita, hal-hal baik yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati Ampuga, Tuhan memberkati Bapak juga di masa tua, memberkati Bapak Desa yang terus dalam perjalanan pemulihan, bahkan Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati kakak yang sudah menjadi bagian dalam keluarga untuk upaya pengobatan ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat 417 ayat 1, serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Kita akan masuk dalam doa syukur syafaat. Mungkin ada pokok doa selain sakit yang dihadapi. Ada lagi hal lain. Bapak Desa yang didoa. Bapak, tapi dia sempat naik di atas batas di bukan mulu dan selalu muncul. Iya. Apa? Itu sudah. Kita semua. Iya. Ini kakak nama siapa?